Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalal Fadil Wahyudi dengan nomor NIM 242525153 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional. Sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang strategi kerjasama Indonesia-Turki dalam alutsista dalam upaya memenuhi MIF. Di dalam presentasi sini ada beberapa table of content. Yang pertama yaitu fenomena, kedua aktor, ketiga lokus periode, keempat latar belakang, kelima pertanyaan penelitian, keenam tujuan penelitian, ketujuh kerangka penelitian, dan kedelapan metode penelitian. Komponen penelitian. Fenomenanya adalah kerjasama alutsista antara Indonesia dan Turki. Aktornya adalah negara Indonesia dan negara Turki. Lokasi fokusnya adalah berlokasi di Indonesia dan Turki. Periodenya adalah periode tahun 2013 sampai 2023. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang beberapa aktor dan objek utama dalam penelitian ini. Aktor pertama adalah Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah militer yang dengan peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara dan peringkat 16 di dunia dengan Power Index skor sebanyak 0,221 dengan anggaran sebesar 134 triliun rupiah. Tentara Nasional Indonesia terbagi menjadi 4 angkatan. Yang pertama adalah Angkatan Darat yang memiliki tugas menjaga pertahanan negara di darat. Yang kedua Angkatan Udara memiliki tugas menjaga pertahanan udara di udara. Yang ketiga Angkatan Laut yang memiliki tugas menjaga pertahanan negara di laut. Dan yang keempat adalah Marinir, Korps Tentara Amfibi Kebanggaan Rakyat dan Bangsa Indonesia dan juga sebagai kebanggaan Presiden Soekarno. Ini adalah objek utama dalam penelitian ini, yaitu MIF atau Minimum Essential Force. Minimum Essential Force merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen utama menuju ideal. MIF dibentuk oleh Profesor Dr. Juwono Sudarsono SH pada tahun 2007 hingga sekarang. Setelah MIF dibentuk, ada beberapa PT pembentuk alutsista mengalami kenaikan signifikan dalam pembentukan alutsista dalam negeri. PT tersebut adalah PT Pindad yang mengalami kenaikan 67% dalam memproduksi alutsista dalam negeri di bidang barat. Lalu ada PT PAL Indonesia yang mengalami kenaikan 70% dalam memproduksi alutsista dalam negara di bidang laut. Lalu ada PT Dirgantara yang mengalami kenaikan 48% dalam memproduksi alutsista di dalam negeri bidang udara. Lalu ada aktor kedua yaitu Angkatan Bersenjata Turki yang berasal dari Turki. Angkatan Bersenjata Turki memiliki peringkat 11 di dunia dengan power index sebesar 0,2016 yang membuat wilayah Turki sebagai kekuatan militer yang kuat di wilayah mereka. Latar belakangnya yaitu Indonesia yang memiliki masalah tentang pembuatan alutsista dalam negeri melakukan kerjasama dengan Turki dalam pembuatan alutsista bersama dalam usaha Indonesia untuk memenuhi MIF atau Minimum Essential Force. Kerjasama Indonesia-Turki telah terjadi sejak tahun 2013, di mana pelaksanaan Defense Industry Cooperation Meeting kedua. Dalam hasil meeting ini, militer Indonesia telah menugaskan PT lain untuk melakukan kerjasama dengan PT Aselsan yang berasal dari negara Turki. Lalu pada tahun 2015, Indonesia menandatangani kerjasama antara Indonesia dan Turki untuk membangun tank berjenis medium. Lalu pada tahun 2017, telah sukses memproduksi 18 tank berjenis medium yang dinamai dengan tank Harimau. Pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimana strategi kerjasama Indonesia-Turki dalam alutsista dalam upaya memenuhi MIF tahun 2013 sampai 2023. Tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama adalah menggambarkan mengenai situasi industri pertahanan alutsista militer Indonesia. Yang kedua adalah menggambarkan proses kerjasama militer antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki. Yang ketiga adalah menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar bisa memenuhi MIF dari hasil kerjasama antara Indonesia dan Turki. Kerangka penelitian. Tingkat analisis sistem yang dipakai adalah internasional, karena aktor utama dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dan negara Turki yang menjadi objek utama. Unit analisisnya adalah strategi yang dilakukan Indonesia dalam melakukan kerjasama alutsista dengan Turki untuk bisa memenuhi MIF. Unit eksplanasinya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Turki dalam kerjasama alutsista tersebut. Model analisis yang dipakai adalah model analisis korelasionis. Metode penelitian.
Metode penelitian yang saya pakai adalah metode kualitatif yang berfokus pada observasi dalam konteks alamiah objek yang diteliti. Sedangkan peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai jenis referensi seperti literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan konfirmasi website yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah studi kepustakaan yang merupakan proses menelaah dan memahami karya referensi artikel ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian mendalam yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain. Metode pengolahan data dalam penelitian ini mengacu pada beberapa prosedur yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Sistematika penulisan. Pada bab 1 yang berjudul pendahuluan, di dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hal yang menjadi latar belakang tentang mengapa terjadinya kerjasama bilateral alutsista pertahanan antara Indonesia dan Turki. Bab 2 berjudul perkembangan alutsista Indonesia. Bab ini berisi penjelasan tentang sejarah perkembangan alutsista di negara Indonesia dan juga upaya Indonesia dalam mengembangkannya. Bab ketiga berjudul pembentukan MIF dan pengaruhnya. Bab ini menjelaskan tentang pembentukan MIF yang menjadi patokan Tentara Nasional Indonesia dalam membangun alutsista. Bab keempat berjudul strategi Indonesia dalam upaya memenuhi MIF. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dalam kerjasama alutsista Indonesia dan Turki. Pada bab kelima berjudul kesimpulan. Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.